Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan makalah kami dengan judul Aplikasi Teknologi Geoteknik Tanah Lunak pada Pembangunan Infrastruktur Hijau di Era Normal Baru. Materi yang telah kami siapkan ada 5 bagian. Bagian pertama pendahuluan, kemudian permasalahan tanah lunak, kemudian perbaikan tanah lunak, kemudian aplikasi di era normal baru, dan terakhir penutup. Kita masuk ke bagian pertama pendahuluan. Dalam teorinya, infrastruktur hijau adalah sebuah konsep, upaya, atau pendekatan untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan melalui penataan ruang terbuka hijau dan menjaga proses-proses alami yang terjadi di alam seperti siklus air hujan, kondisi tanah, dan lain-lain. Membangun infrastruktur yang berkelanjutan tidak hanya dilihat dari sisi ekologisnya, tetapi juga sosialnya dan ekonominya. Infrastruktur yang berkelanjutan juga harus memberi akses masyarakat terhadap pekerjaan, fasilitas sosial, kesehatan, dan kesempatan lainnya yang bisa mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Paparan ini terbatas hanya membahas pembangunan infrastruktur yang terkait dengan kondisi tanah, itu pun hanya terbatas pada tanah lunak saja. Adapun teknologi geoteknik yang diaplikasikan, yang dibahas terbatas hanya teknologi perbaikan tanah lunak saja, dan itu pun hanya metode soil preloading dan vacuum preloading saja. Ini adalah lokasi tanah lunak di Indonesia. Jadi tanah lunak itu secara umum dibagi 2, ada tanah gambut atau pit dan tanah lempung lunak atau soft clay. Nah, di Pulau Jawa, di pantai utara Pulau Jawa itu terdapat lapisan soft clay lempung lunak. Kalau di Sumatera Utara itu juga SC, soft clay lempung lunak. Namun kalau di Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, nah di sana selain ada lempung lunak juga ada gambut. Biasanya pit di atas, tetapi lapisan di bawahnya adalah soft clay, lempung lunak. Demikian juga di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Barat. Nah, ini lokasi tanah gambut di Indonesia. Dominan ada di pantai timur Pulau Sumatera dan pantai selatan Pulau Kalimantan. Pulau Jawa tidak diketemukan gambut. Nah, ini lokasi tanah lempung lunak di Indonesia, ada di pantai timur Sumatera, pantai selatan Pulau Kalimantan, dan ada di sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Sekarang kita memasuki bagian 2, masalah tanah lunak. Masalah pembangunan pada tanah lunak itu daya dukungnya rendah, sehingga kita ada kesulitan untuk membangun timbunan tanah. Garis merah ini sulit tercapai karena timbunan akan longsor. Kemudian penurunannya besar dan relatif lama, sehingga garis merah ini juga tidak pernah tercapai karena timbunan selalu mengalami penurunan. Di samping itu, bangunan sekitar berpotensi terganggu. Kalau semula tower-tower ini tegak, seat pile tegak, dasar-dasar sungai itu mampu mengalirkan debitnya. Namun apabila begitu ada pembangunan, misalnya ini timbunan tanah,
timbunan tanah mengalami penurunan, maka tower-tower bisa miring, seat pile bisa miring, dan dasar-dasar sungai atau dasar-dasar danau, sawah-sawah permukaannya bisa naik. Sekarang kami berikan beberapa contoh kejadiannya. Ini masalah timbunan tanah di tepi laut, tidak pernah tercapai, selalu longsor. Kemudian ini masalah timbunan tanah di tepi sungai, juga walaupun sudah diberi seat pile dan lain-lain, tapi tetap saja mengalami kelongsoran. Kemudian masalah timbunan tanah di jalan, di badan jalan. Kemudian ini masalah tanah timbunan di jembatan. Ini masalah penurunan oprit di jembatan. Kita selalu saja kalau melewati jembatan kita akan meloncat karena ada penurunan yang sangat signifikan pada jalan di oprit jembatan. Ini masalah penurunan perkerasan jalan sehingga menyebabkan jalan kebanjiran. Ini masalah kerusakan perkerasan lentur ini, dan itu pun juga terjadi pada perkerasan kaku. Ini kerusakan perkerasan kaku. Ini ada masalah miringnya tiang-tiang lampu jalan. Semula tiang-tiang lampu jalan ini tegak, vertikal, namun begitu ada pembangunan di sebelahnya, dalam hal ini timbunan tanah, maka tiang-tiang lampu jalan akan miring. Ini masalah kerusakan utilitas jalan, retak-retak, turun, ambrol, dan lain-lain. Ini masalah kerusakan kantor proyek, lantai-lantai pada retak. Ini masalah kerusakan perumahan, lantai pada mengalami penurunan, dinding-dinding pada retak, dan lain-lain. Ini masalah kerusakan lantai gedung, terjadi penurunan pada elevasi lantai gedung. Ini masalah dampak kerusakan rumah. Ini rumah-rumah rusak di sekitar pembangunan suatu jalan tol yang dibangun di atas tanah lunak. Ini masalah dampak kemiringan pohon. Jadi ini bukan karena pohon ini mengarah ke matahari, karena ini ada dua arah, jadi ini dipastikan karena adanya problem pemampatan tanah dasar lunak pada jalan. Dan ini dampak pendangkalan sungai, jadi semula cukup dalam, bisa untuk mandi. Nah, ini akibat pembangunan di sekitarnya, dasar-dasar sungai, dasar-dasar danau pada naik. Bagaimana untuk mengatasi problema atau masalah itu semua? Kita memasuki bab 3, perbaikan tanah lunak. Jadi tanah lunak permasalahannya itu ada dua yang dominan, masalah daya dukung dan masalah pemampatan. Untuk mengatasi daya dukung kita perlu menggunakan bahan timbunan yang ringan atau kita mengurangi tinggi timbunan agar tidak memberikan berat yang menjadikan tanah dasar melebihi daya dukungnya. Atau tanah dasar kita ganti dengan tanah yang lebih baik sebagian, atau tanah dasar semuanya kita ganti dengan tanah yang lebih baik sehingga daya dukungnya naik, atau menggunakan counterweight, atau menggunakan perkuatan geosintetik, atau didukung dengan pancang dan atau dengan stone column. Untuk mengatasi masalah pemampatan, maka kita agar tanah dasar tidak mampat, kita bisa menggunakan material timbunan yang ringan atau timbunannya tidak tinggi. Atau tanah dasar diganti sebagian atau diganti semuanya. Nah, atau dengan pre-compression, pemampatan awal, jadi tanah dasar dimampatkan terlebih dahulu, baru kemudian bangunan dibangun di atasnya. Atau menggunakan vertical drainage, drainase vertikal untuk mempercepat pemampatan tanah dasar. Atau agar tidak mampat, maka didukung dengan tiang pancang atau dengan stone column. Nah,
Pada kesempatan ini kita hanya membahas dua saja yang terkait dengan pemampatan awal dan dengan drainase vertikal. Metode perbaikan tanah dasar itu dibedakan menurut jenis tanahnya, tanah kohesif atau tanah granular, tanah lempung atau tanah berbutir. Nah, metode perbaikan tanah untuk tanah non granular, tanah tidak berbutir, biasanya tidak cocok untuk perbaikan tanah pada tanah berbutir. Demikian juga sebaliknya, perbaikan tanah untuk tanah-tanah yang berbutir biasanya tidak cocok untuk tanah-tanah yang tidak berbutir. Misalnya untuk tanah kohesif, tanah lunak itu termasuk tanah kohesif. Jadi metode perbaikannya adalah menggunakan preloading, elektroosmosis, vacuum consolidation, light wake fill, dan lain-lain. Pada kesempatan ini kita hanya membahas dua saja, yaitu metode perbaikan tanah dengan preloading dan vertical drain, dan perbaikan tanah menggunakan vacuum konsolidasi. Tujuannya adalah ground improvement objektif, meningkatkan bearing capacity, meningkatkan daya dukung atau mengendalikan penurunan settlement control. SNI 8460/2017 tentang persyaratan perancangan geoteknik memberikan rekomendasi kepada kita tentang kriteria untuk memilih metode perbaikan tanah. SNI merekomendasi bahwa metode perbaikan tanah itu ditentukan oleh ukuran butiran atau jenis tanahnya, lempung, lanau, pasir, atau kerikil. Jadi kalau tanahnya itu lempung, maka perbaikan tanahnya metodenya adalah yang memilih yang ini. Kalau lanau memilih yang ini. Nah, kalau pasir memilih yang ini. Dan kalau kerikil memilih metode yang bagian di sini. Kita bahas lebih detail metode soil preloading. SNI 8460/2017 tentang persyaratan perancangan geoteknik merekomendasikan bahwa metode soil preloading ini hanya direkomendasi untuk tanah-tanah lempung, lanau sampai lanau kepasiran. Nah, ini gambaran umum perbaikan tanah lunak metode soil preloading. Jadi kita memasang drainase vertikal atau PVD, prefabricated horizontal drain. Kemudian kita lakukan pembebanan dengan timbunan tanah. Jadi seperti ini dikatakan preload. Prosesnya disebut dengan preloading. Ini timbunan tanah. Skenario pekerjaan soil preloading. Jadi kita pertama adalah memasang vertical drain. Kemudian kita membebani dengan preload. Preload, pre itu sebelum, load itu beban. Jadi kita membebani tanah dasar dengan beban sebelum beban infrastruktur yang sebenarnya itu membebani tanah dasar. Nah, timbunan preload ini kita letakkan begitu, kemudian kita menunggu sampai konsolidasi mencapai 90%. Apabila konsolidasi telah mencapai 90%, maka preload dibongkar. Kemudian ini misalnya untuk konstruksi jalan, perkerasan kita bangun dan lalu lintas kita operasikan. Selama berat perkerasan dan berat lalu lintas ini pengaruhnya terhadap tanah dasar tidak lebih berat dari preload yang pernah kita letakkan di tanah dasar dan kemudian kita bongkar, maka tanah dasar tidak akan mengalami pemampatan lagi. Nah, ini adalah sistem metode soil preloading. Kita mesti ada drainase vertikal yang mengalirkan air pori ke atas. Kemudian ada drainase horizontal.
kemudian ada instrumentasi geoteknik, dan ada preload yang diletakkan di atasnya. Untuk memantau kinerja pekerjaan soil preloading, kita menggunakan instrumen geoteknik. Yang paling sederhana adalah settlement plate diletakkan di tengah-tengah area timbunan, ekstensometer juga di tengah, piezometer juga di tengah, dan inclinometer pada kaki timbunan, serta observation well atau sumur pantau di luar timbunan. Sehingga kita bisa memahami bahwa proses perbaikan tanah dasar metode soil preloading, inputnya adalah tanah kompresibel, ya tanah yang mudah mampat. Kita kok tahu ini tanah kompresibel? Ya berdasarkan data tes tanah dasar yang dilakukan. Kemudian kondisi input tanah yang berupa tanah yang mudah mampat, ini kita melakukan aktivitas perbaikan tanah dengan cara mempercepat mampat, yaitu dengan melakukan preloading, dipasang PVD, dipasang horizontal drain, dan dilakukan monitoring. Nah, ini semua akan menghasilkan output berupa tanah non-kompresibel atau selesai mampat. Kita kok tahu selesai mampat kan dari grafik monitoring atau evaluasi ahli geoteknik atau dilakukan tes tanah kembali. Jadi ada post test, yaitu tes tanah setelah kita melakukan perbaikan tanah, dan pre-test, yaitu tes yang kita lakukan sebelum perbaikan tanah. Ini adalah salah satu model metode soil preloading yang sudah kami kembangkan. Jadi ini kita masang prefabricated vertical drain, kemudian masang prefabricated horizontal drain, dan kita memasang instrumen-instrumen geoteknik serta di atas diletakkan preload. Contoh aplikasi metode soil preloading ini kami berikan satu saja, yaitu di Jalan Arteri, lokasi di Banjarmasin, Pulau Kalimantan Selatan. Ini adalah kondisi existingnya, kemudian dilakukan pekerjaan stripping, kemudian kita hampar geotekstil, kemudian kita melakukan timbunan tanah untuk lantai kerja pemasangan PVD. Ini pekerjaan pemasangan PVD dilakukan, kemudian ini pekerjaan PSD, prefabricated horizontal drain, PHD, kemudian kita mulai lakukan pekerjaan timbunan tanah, dan ini pekerjaan timbunan preload kita lakukan. Selama itu kita lakukan monitoring instrumen geoteknik, ini monitoring settlement plate, ini monitoring piezometer, ini monitoring inclinometer, dan timbunan preloading ini kita biarkan begitu, kita tunggu sampai kondisi konsolidasi tanah dasar mencapai 90%. Setelah mencapai 90%, baru timbunan preloading itu kita bongkar. Nah, ini unloading atau pembongkaran timbunan tanah preloading, kemudian mulai pekerjaan pengaspalan, dan selesailah pekerjaan pembangunan jalan infrastruktur transportasi. Itu kalau untuk diaplikasikan pada pekerjaan jalan. Ini bisa juga diaplikasikan untuk pekerjaan pembangunan jalan rel. Jadi kita letakkan preload, kemudian kita tunggu konsolidasi sampai mencapai 90%. Setelah konsolidasi mencapai 90%, preload dibongkar. Kalau untuk jalan rel, maka balas, rel, dan kereta dioperasikan. Bisa juga diaplikasikan untuk bandar udara. Jadi preload kita letakkan, kemudian kita biarkan dan kita tunggu sampai mencapai konsolidasi 90%. Apabila 90% konsolidasi telah tercapai,
preload dibongkar, perkerasan dibangun, dan pesawat terbang bisa dioperasikan. Kalau untuk pelabuhan, aplikasinya adalah sama, diberi preload, kemudian kita tunggu konsolidasi mencapai 90%. Setelah mencapai 90%, preload dibongkar, perkerasan dibangun, dan peti kemas bisa diletakkan di atasnya. Bisa juga untuk jembatan, jadi preload dibangun, kemudian kita tunggu konsolidasi sampai mencapai 90%, setelah itu preload dibongkar, baru tiang pancang, abutment, gelagar jembatan dibangun. Bisa juga untuk bendungan. Jadi preload, kemudian kita tunggu konsolidasi mencapai 90%, setelah itu preload dibongkar dan kita melakukan pembangunan tubuh bendung urugan tanah. Bisa juga untuk perumahan, preload diletakkan, ditunggu konsolidasi sampai 90%. Setelah tercapai, preload dibongkar dan kita baru mulai membangun rumah di atasnya. Atau juga bisa untuk diaplikasikan pada pembangunan gedung tinggi. Jadi preload dibongkar, preload diletakkan, kita tunggu sampai tercapai konsolidasi 90%, kemudian preload dibongkar dan pancang dilakukan, gedung dibangun di atasnya. Nah, kita masuk pada bagian 2, yaitu metode vakum preloading. 8460 2017 tentang persyaratan perancangan geoteknik, metode vakum preloading itu direkomendasikan hanya untuk tanah lempung dan lampung kelanauan saja. Jadi ini adalah gambarannya, kita memasang vertikadrin, kemudian kita selimuti dengan lapisan geomembran dan kita lakukan pemompaan vakum. Apabila di tanah dasar terdapat lapisan-lapisan pasir, maka kita harus mengkat dengan dinding kedap air. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa hanya air pori di bawah geomembran ini saja yang akan terhisap oleh pompa vakum. Jadi pompa vakumnya adalah seperti ini. Ini adalah contohnya. Ini tentu sudah dipasang vertikadrin, kemudian kita selimuti dengan lapisan geomembran, dan kanan kiri ini adalah pompa-pompa vakum. Skenarionya adalah sama seperti metode soil preloading, memasang vertikadrin, namun kemudian harus kita selimuti dengan lapisan kedap, dalam hal ini geomembran. Baru kita lakukan tekanan negatif 80 kPa dari pompa vakum. Sebenarnya vakum itu seluruh dunia sama, yaitu 100 kPa. Itu adalah ada di pompanya. Kemudian setelah kita lakukan pemasangan pipa-pipa, kemudian sampai kepada tanah yang kita vakum, maka kita diperkenankan kehilangan tekanan 20%. Sehingga yang efektif memberikan tekanan negatif pada tanah dasar itu tinggal 80 kPa. 80 kPa itu sama dengan 8 ton per meter persegi. Apabila kita mempunyai tanah timbunan dengan berat volume 1,6 ton per meter kubik, maka 8 ton per meter persegi itu setara dengan timbunan tanah 5 meter dengan berat volume 1,6 ton per meter kubik. Nah, vakum kita nyalakan terus, kita operasikan terus-menerus, dan kita tunggu sampai konsolidasi mencapai 90%. Apabila konsolidasi telah tercapai, vakum kita matikan. Nah, tentu mematikan beban negatif, tekanan negatif vakum 80 kPa
itu setara dengan membongkar beban timbunan setinggi 5 meter. Setelah itu kita bangun subgrid, misalnya bangun jalan, maka perkerasan dibangun dan traffic bisa dioperasikan. Ini adalah sistem metode vacuum preloading. Sama dengan metode preloading, ada vertical drain, ada horizontal drain, ada instrumen geoteknik. Yang membedakan adalah yang mengeluarkan air pori kalau pada metode self preloading adalah beban timbunan tanah, namun kalau pada vacuum preloading adalah hisapan dari pompa vakum. Nah, kalau di tanah dasarnya adalah lapisan pasir, maka ini harus kita cut off. Begitu agar yang dihisap pompa vakum bisa dipastikan hanya yang berada di daerah yang memang kita improve. Pemantauan kinerja vacuum preloading menggunakan instrumen geoteknik sama dengan metode soil preloading. Bedanya kalau vacuum preloading adalah menggunakan vacuum gauge. Sedang lainnya sama, pakai settlement plate, extensometer, pisometer, maupun inclinometer di pinggir dan observation well di luar area perbaikan tanah. Jadi prosesnya adalah inputnya itu tanah kompresibel, mudah mampat, kemudian kita melakukan aktivitas perbaikan tanah dengan mempercepat mampat. Kenapa bisa dipercepat mampatnya? Ya, karena kita melakukan pemompaan vakum. Kita memasang PVD dan memasang horizontal drain. Outputnya adalah tanah non-kompresibel atau selesai mampat. Kita kok tahu tanah itu sudah selesai mampat berdasarkan evaluasi dari grafik monitoring instrumen geoteknik yang kita lakukan. Apabila diperlukan, maka kita perlu pendapat evaluasi ahli geoteknik dan juga bila diperlukan kita melakukan tes kembali sehingga ada post test setelah kita lakukan perbaikan dan ada pre-test sebelum kita melakukan perbaikan. Ini adalah model pekerjaan vacuum preloading yang sudah kita kembangkan dan kita aplikasikan pada banyak lokasi di Indonesia. Ini vertical drain, kemudian kita pasang horizontal drain, kita pasang geopipe, kemudian kita sambungkan ke pompa vakum. Juga kita memasang instrumen geoteknik seperti ini. Nah, kita berikan contoh aplikasi metode vacuum preloading. Ini di Palembang, Sumatera Selatan untuk diaplikasikan pada jalan tol. Ini sudah dilakukan stripping, ini ada di tengah kebun sawit, perkebunan sawit. Kita udah masang geotextile, kemudian kita melakukan timbunan tanah untuk lantai kerja pemasangan PVD, kita masang PVD, kemudian nah ini kita melakukan pemasangan dinding kedap karena di lokasi ini ada gambut setebal 3-4 meter di atas, baru di bawahnya lempung lunak. Ini kita masang prefabricated horizontal drain, kemudian kita kombinasikan dengan pipa-pipa dan inilah jaringan horizontal drain dan pipa yang sudah dilakukan. Kemudian kita hampar geomembran sebagai lapisan kedap air, namun di bawahnya perlu kita hampar dulu dengan geotextile nonwoven sebagai lapisan proteksi agar geomembran tidak tercoblos dari bawah. Nah, kita masang instrumen vacuum gauge, pasang settlement plate, pasang pisometer, pasang inclinometer. Nah, ini pompa vakum sudah kita mulai pasang dan inilah pompa vakum sudah kita operasikan. Ketika vakum sudah dioperasi, maka geomembran akan mengkerut begitu, itu akibat
adanya tekanan negatif atau hisapan dari pompa vakum ini. Nah, itu juga harus kita monitor terus. Ini monitoring vacuum gauge, monitoring settlement plate, monitoring piezometer, monitoring inclinometer, dan pemumpaan vakum ini kita lakukan siang malam terus menerus sampai konsolidasi mencapai 90%. Nah, sambil menunggu konsolidasi 90%, di atas pekerjaan vakum ini bisa dilakukan pekerjaan timbunan tanah. Namun harus digelar lapisan geotekstil terlebih dahulu untuk memproteksi lapisan geomembran terhadap benda-benda runcing yang berasal dari timbunan tanah dari atas. Ini timbunan tanah dilakukan dan jadilah seperti ini. Jadi ini sebetulnya tanah dasar pada dasarnya dibebani dua hal. Satu, dibebani tanah, ini soil preloading, dan dibebani tekanan negatif pompa vakum. Jadi ini sebetulnya adalah kombinasi metode soil preloading dan vakum preloading. Selanjutnya monitoring tetap kita lakukan, itu monitoring vacuum gauge, monitoring settlement plate, monitoring piezometer, monitoring inclinometer, dan ketika konsolidasi sudah mencapai 90%, kita lakukan leveling timbunan tanah, kemudian agregat dihampar, dan dilakukan pengaspalan, selesailah pembangunan infrastruktur transportasi menggunakan metode vacuum preloading. Itu vacuum preloading kalau diaplikasikan untuk jalan. Kalau untuk jalan rel sama saja, vakum kita nyalakan terus, kita tunggu sampai konsolidasi mencapai 90%. Setelah itu vakum kita matikan dan kita membangun timbunan, balas, kemudian kereta dioperasikan. Kalau untuk bandar udara sama saja, kita vakum, kita tunggu sampai konsolidasi mencapai 90%, kemudian setelah tercapai vakum dimatikan, kemudian perkerasan dan pesawat dioperasikan. Kalau untuk pelabuhan sama, kita lakukan vakum, kita tunggu konsolidasi mencapai 90%, kemudian setelah tercapai vakum dimatikan dan kita bisa bangun perkerasan dan peti kemas dioperasikan. Untuk jembatan sama saja, kita vakum terlebih dahulu, kita tunggu sampai mencapai 90%. Setelah tercapai vakum dimatikan, baru kita melakukan pemancangan dan abatmen untuk jembatan dibangun. Demikian juga untuk bendungan, maka vakum kita operasikan, kita tunggu sampai konsolidasi mencapai 90%, setelah tercapai vakum dimatikan dan tubuh bendung urugan tanah bisa kita bangun di atasnya. Demikian juga untuk perumahan, maka kita mesti menunggu vakum ini sampai 90% konsolidasi. Setelah tercapai vakum dimatikan dan kita membangun rumah di atasnya. Untuk gedung sama prinsipnya, tanah dasar kita vakum terlebih dahulu sampai konsolidasi mencapai 90%. Kemudian kalau itu sudah tercapai vakum dimatikan, kemudian dilakukan pemancangan dan gedung bertingkat, gedung tinggi dibangun di atasnya. Nah, di era normal baru ini telah keluar surat edaran Menteri PUPR. Surat edaran Menteri PUPR nomor 18 /SE/M/2020 tertanggal 19 Agustus 2020 tentang pelaksanaan tatanan dan adaptasi kebiasaan baru
dalam penyelenggaraan jasa konstruksi telah mengatur antara lain protokol umum, protokol pemilihan penyedia, protokol pelaksanaan pekerjaan, dan protokol penyesuaian kontrak. Pada protokol umum telah diatur protokol di tempat kerja dan protokol penyelenggara jasa konstruksi. Pada protokol di tempat kerja telah diatur antara lain kewajiban menggunakan masker, larangan personil memasuki tempat kerja jika memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas. Larangan personil memasuki tempat kerja jika memiliki suhu lebih dari 37,3 derajat Celcius. Penerapan hidup sehat dan sanitasi lingkungan kerja sehat antara lain cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer dan lain-lain. Ini adalah beberapa contoh saja para personel proyek melakukan cuci tangan dengan sabun, juga kalau di dalam kantor proyek dengan hand sanitizer. Ini adalah pengukuran suhu tubuh sebelum personil memasuki lokasi proyek, dan ini penggunaan masker bagi personil yang melakukan pekerjaan PVD, baik operatornya maupun tenaga kerjanya semuanya menggunakan masker. Ini personil yang melakukan pekerjaan PHD juga mengenakan masker seperti ini. Dan untuk personil yang melakukan pekerjaan instrumen geoteknik ini juga menggunakan masker seperti ini. Nah, kita sampai pada bab terakhir, penutup. Jadi kesimpulannya adalah teknologi geoteknik tanah lunak, metode self preloading dan vakum preloading bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi pemampatan tanah dasar yang lunak sebelum infrastruktur dibangun sedemikian rupa sehingga infrastruktur yang telah selesai dibangun tidak mengalami kelongsoran tanah, tidak mengalami penurunan infrastruktur yang mengakibatkan kerusakan dini dan penurunan elevasi yang mengakibatkan infrastruktur berada di bawah elevasi banjir maksimum. Dengan demikian, maka secara ekonomi aplikasi teknologi ini akan mengurangi biaya pemeliharaan infrastruktur. Item pekerjaan perbaikan tanah lunak, metode soil preloading dan vakum preloading dominan dikerjakan secara padat karya, sehingga secara sosial banyak melibatkan masyarakat di sekitar lokasi pekerjaan sebagai tenaga kerja. Dan karena dominan menggunakan material alam berupa tanah, maka bisa ditanami rumput-rumputan dan pohon-pohonan sehingga secara ekologi akan melestarikan lingkungan. Terakhir, aplikasi teknologi geoteknik tanah lunak pada pembangunan infrastruktur hijau di era normal baru harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.